Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat siang hari ini kita bisa kembali duduk bermuajahah bersama guru kita Ustaz Ahmad Yailani dalam pembahasan masih seputar kitab jual beli ya. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz beberapa tempat kami persilahkan pada tempat bermakmuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla wa azilla aw zalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi jelang siang ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di Zoom meeting untuk melanjutkan pembahasan fikih muamalah ya, fikih muamalah di dalam kitab Al-Buyu' Al-Mu'assirah ya, atau Al-Buyu' Al-Qadimah wal Mu'assirah. Jadi jual beli eh, tradisional dan jual beli konvensional, jual beli modern ya. Jual beli kekinian. Salawat dan salam juga tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai role model dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sebagai anak, ya, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, ya, ataupun juga sebagai manusia, ya, yang tentu kita akan melakukan semua perbuatan di muka bumi ini membutuhkan contoh. Contoh bagaimanakah beramal yang baik, beramal yang bisa mendatangkan kebaikan, baik buat diri kita ataupun juga orang lain. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemarin kita terakhir membahas tentang syarat-syarat objek akad ya. Jadi ada syarat-syarat akid sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua syarat-syarat objek akad atau ma'qud alaih. Jadi objek akad itu adalah objek, bisa barang atau jasa yang kita akadkan ya. Nah, kemarin saya sudah sebutkan ada 6 syarat ya, 6 syarat objek atau ma'qud alaih yang harus kita penuhi agar jual beli yang kita lakukan itu sah ya. Yang pertama adalah zatnya harus suci. Yang kedua dapat dimanfaatkan ya. Yang ketiga kepemilikan si penjual atau si akid terhadap barang tersebut ya. Kemampuan untuk menyerah terimakan barang tersebut ya. Pengetahuan tentang barang tersebut, keberadaan barang yang dibeli harus diserah terimakan barangnya. Itu ada 6 syarat objek akad atau ma'qud alaih. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, Al-Fakir ingin menambahkan satu hal yang terlewat, yaitu adalah terkait dengan saksi ya, persaksian terhadap akad jual beli. Ya, dulu pernah ada pertanyaan, apakah jual beli membutuhkan saksi? Ya. Secara hukum, jual beli atau saksi dalam jual beli hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi tidak wajib. Ya, jadi hukum menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli ya itu hukumnya adalah sunnah ya, bukan wajib ya. Ini berdasarkan dalil dari Amarah bin Khuzaimah ya, bahwa pamannya yaitu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan sebuah peristiwa ya di mana Rasulullah SAW pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui ya. Kemudian Nabi memintanya agar mengikuti beliau ya, mau beliau bayar harganya ya. Nah, lalu Nabi menyusul seorang Badui ini yang jalannya lambat. Nabi lebih mempercepat
diri untuk menyusul seorang Baduy itu. Lalu orang-orang Baduy lalu menemui mereka menawar. Jadi orang-orang Baduy sekitar apa yang ditemui oleh si Baduy si A ini, ya, Baduynya A itu jalan kemudian bertemu dengan kerumunan orang-orang Baduy. Orang Baduy itu lalu menawar tuh barang yang sudah sebenarnya sudah dibeli oleh Nabi. Gitu. Nah, kemudian Nabi menjawab, gitu, bukankah aku sudah membelinya darimu? Jadi bukankah aku sudah membeli kuda itu darimu? Lalu orang Badui menjawab, tidak, ya, demi Allah aku belum menjualnya kepadamu. Nabi kemudian berkata lagi, benar, aku sudah membelinya kok. Gitu. Badui itu kemudian menjawab, kalau begitu datangkan saksinya. Nah, kalau begitu datangkan saksi. Maka kemudian Khuzaimah bin Sabit berkata, aku bersaksi bahwa Anda telah membelinya. Jadi yang menjadi saksi itu adalah Khuzaimah ibnu Sabit. Lalu Nabi menghadap kepada Khuzaimah dan bersabda, dengan apa kau bersaksi? Khuzaimah menjawab, dengan keimanan kepadamu ya Allah, ya Rasulullah. Ya. Nah dengan demikian maka kemudian Khuzaimah ini menjadi saksi atas jual beli yang dilakukan oleh Nabi dengan orang Badui tersebut. Nah dalam hadis ini sebenarnya ada beberapa poin yang ingin diajarkan oleh Nabi. Yang pertama adalah membeli barang meski harganya belum ada itu boleh, ya. Atau bolehnya penjual menunda menyerahkan barangnya sampai datang ke rumah pembeli. Dan bolehnya juga jual beli tanpa saksi. Nah, ya. Seandainya saksi itu wajib, misalnya Nabi tidak akan berjual beli orang Baduy tanpa saksi yang lain. Jadi Nabi itu sebelumnya jual beli tiba-tiba orang Baduy minta saksi, daripada saksi tersebut adalah sunnah, tidak wajib, ya, tidak wajib. Jadi memang saksi itu dibutuhkan untuk menyelesaikan tulisan ketika ada perselisihan, ya. Lalu bagaimana kalau tidak ada saksi, ya, ada perselisihan di antara jual dan ini kasusnya kalau kasusnya barangnya masih ada, maka pendapat yang dipakai adalah pendapat si penjual disertai dengan sumpahnya. Misalkan si penjual dan pembeli ini barangnya ada, tapi mereka berselisih tentang masalah harga. Si pembeli misalkan merasa barang itu harganya 100.000, ya. Si penjual merasa harganya 150.000. Jika terjadi perselisihan seperti itu, maka diberikan ke siapa? Pendapat siapa yang diambil? Hukum syara melihat pendapat si penjual lah yang dipakai. Ya, pendapat si penjual lah yang digunakan dengan sumpahnya si penjual. Jadi si penjual diberi hak untuk menetapkan harga yang sebenarnya, ya, yang beliau inginkan disertai dengan sumpah. Lalu si pembeli diberi pilihan apakah tetap mau membeli dengan harga si penjual atau malah tidak jadi membeli atau dibatalkan. Nah, ini apa namanya? Caranya ketika ada perselisihan harga antara penjual dan pembeli. Ya. Ini sebenarnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, idza talafal bai'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fa ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarikan. Jika penjual dan pembeli berselisih dan tidak ada bukti di antara keduanya, maka jual beli itu berdasarkan apa yang dikatakan pemilik barang atau si penjual, atau keduanya membatalkan akad. Jadi nah ini secara keadilan itu lebih adil. Ketika harga barang dikembalikan ke penjual, ya, maka penjual akan terhindar dari harga yang terlalu rendah kalau diberikan ke si pembeli. Ya, kalau diserahkan ke pembeli, pasti pembeli ini yang murah dong. Itu bisa jadi merugikan si
si penjual. Tapi ini diserahkan ke si penjual. Harganya terserah si penjual. Yang dia menetapkan berapa. Tapi dengan sumpah. Ya. Nah, jikapun si pembeli tadi nggak setuju dengan harga demikian, ya, tentu dia punya pilihan mau lanjut dengan akad harga seuntungan, ya tidak jadi beri barang itu, barangnya dikembalikan, uangnya pun dikembalikan, ya kalau memang sudah dihargai sekian misalkan sama si pembelinya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana kalau terjadi perselisihan antara si penjual dengan pembeli, keduanya sama-sama lupa berapa harga dealnya, ya si A si penjual lupa harga dealnya, si B juga lupa harga dealnya, ya. Terjadi perselisihan dan barang yang diperjualbelikan sudah rusak, sudah hilang malah, ya sudah tidak ada lagi. Nah, maka pendapat harga yang diambil itu pendapat si pembeli. Nah, ya pendapat yang diambil pendapat si pembeli. Maka si pembelilah menjadi patokan berapa harga yang dia beli dengan sumpah, ya dengan sumpah. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Lau yu'atun nasu bida'wahum la adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya, andai manusia diberi menuntut tuntutan mereka, niscaya seseorang akan gampang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuntut wajib menghadirkan bukti dan orang yang mengingkarinya wajib memberikan sumpah. Nah, jadi diserahkan ke si pembeli. Si pembelilah yang harus bersumpah, ya. Kemudian si pembelilah yang apa namanya? Eh, si penuntut, ya. Si penuntutlah yang berhak mendatangkan bukti, ya, dan sumpah wajib atas yang mengingkari. Jadi yang membatalkan bukti justru si pembeli. Ya. Nah, ini adil juga gitu. Kenapa adil? Karena si pembeli, ya, si pembeli itu tidak akan terkena harga yang terlalu melambung dari si penjual. Sedangkan barangnya tidak ada. Nah, jadi barangnya tidak bisa dinikmatin karena harganya yang melambung. Ya. Atau barangnya kan sudah rusak, berarti tidak bisa dipakai. Ya. Jadi doror bagi si pembeli itu hilang, ya. Doror bagi si pembeli hilang karena dia juga sama-sama diuntungkan. Si penjual merasa tidak dirugikan, si pembeli karena barangnya rusak berada di dia juga tidak dirugikan dengan harga yang sesuai dengan perkiraan si pembeli. Jadi dia akan merasa menerima barang yang sudah rusak tadi karena mungkin rusaknya karena apa dan sebagainya. Ya. Jadi itu jika ada persengketaan di antara penjual dan pembeli dengan masalah harga. Baik ya. Nah, kita masuk ke dalam syarat-syarat ma'qud alaih, ya, syarat-syarat objek akad jual beli. Yang pertama yaitu zatnya harus suci. Jadi dalam jual beli barang, ya, barang yang kita perjualbelikan harus apa namanya sesuatu yang tidak najis, ya. Maka tidak sah jual beli sesuatu yang merupakan najis. Ya, tidak boleh kita menjual belikan barang najis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil-dalil dalam haraman najis karena zatnya atau sifatnya sebagai najis. Dalil yang mengharamkan najis karena zatnya sebagai najis atau karena sifatnya sebagai najis itu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, diminta Allah meminta kita untuk menjauhi najis. Ya, misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya berjudi, ya, panah
itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Nah, jadi makna kalimat jauhilah perbuatan keji, fastanibuhu, ya, itu perintah untuk menjauhi kekejian. Ya. Nah, ayat ini walaupun berkaitan dengan khamar, judi, kurban, berhala, dan mulinasi dengan anak panah, ya, ini juga merupakan perintah untuk menjauhi semua yang dilekatkan dengan kenajisan atau kerijm tadi, ya, yang rijs, kekejian tadi karena Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fastanibuhu, jauhilah najis-najis itu. Ya, jauhilah kekejian itu. Nah, jadi Allah mensifatinya dengan najis, ya, dan memerintahkan kita untuk menjauhi najis tersebut. Nah, karena Allah memerintahkan menjauhkan najis dari kita, berarti semua aktivitas yang mendekatkan barang-barang najis itu kepada kita menjadi haram. Nah, berarti jual beli yang najis itu tidak boleh. Ya. Jadi menjauhi barang-barang najis. Menjauhi itu perintah Allah. Berarti aktivitas yang mendekatkan kita kepada barang-barang najis itu tidak boleh. Nah, jual beli itu salah satu aktivitas yang bisa mendekatkan kita kepada yang najis-najis. Ya, bisa aja ada orang menjual koma, kan, menjual bangkai dan seterusnya. Ya. Dalilnya surat Al-Hajj juga bisa digunakan dalil. Sama-sama kalimatnya. Fastanibur rizza minal austani wastanibu qaulaz zur. Ya. Jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Jadi kita pun diperintahkan untuk menjauhi berhala sekaligus mengungkapkannya dengan sifatnya yang najis. Ya, jadi berhala yang dikasih sifat najis itu juga tidak boleh kita perjualbelikan. Ya, barangkali ada yang menjual patung, menjual salib, itu berhala-berhala. Kita menjual patung-patung lain yang disembah. Atau mungkin kita membangun patung yang itu disembah oleh orang lain sebagai Tuhan. Maka itu tidak boleh. Ya, aktivitas yang sesuatu yang Allah najiskan untuk ada, gitu ya. Allah secara langsung dalam ayat-ayat tadi surat Al-Maidah ayat 90, Al-Hajj ayat 30, ya, itu langsung menaikkan perintah untuk langsung dengan. Jadi Allah tunjukkan apa yang dilarang lalu diperintahkan. Lanjutkan lagi ya. Jadi barang-barang yang najis kesimpulannya itu tidak boleh diperjualbelikan, ya, dengan dalil-dalil yang tadi itu surat Al-Maidah ayat 90, Al-Hajj ayat 30, ya. Ya, jadi perintahnya itu sudah sangat jelas, tidak boleh kita gunakan untuk jual beli. Nah, apa saja yang diharamkan? Di situ ada bangkai, ya, darah, air kencing, keledai, anjing, homer, gitu ya. Atau kita apa, eh, mengundi, ya, kan kadang-kadang ada di pasar kaget itu suka ada permainan lempar panah, gitu ya. Lempar panah pendek itu loh, yang kena sasaran dapat boneka, ya, yang kena sasaran dapat laptop atau HP. Nah, itu termasuk aktivitas mengundi dengan anak panah. Itu tidak boleh. Ya, kita bayar misalkan 10.000 lempar sekali, ya. Bayar lagi 10.000 lempar lagi sekali. Ya, kalau dapat berarti barangnya dihargai 10.000. Nah, jadi kita bingung gitu. Itu kita bayar lempar-lemparannya atau bayar barangnya. Itu tidak jelas. Kemudian juga ada perintah secara khusus tidak boleh mengundi. Mengundi itu kan berarti kan mengundi menang tidak menangnya, ya, dengan anak panah tadi. Ya. Nah ini ya, jadi kita tidak boleh tuh jual beli bangkai, misalkan bangkai, ya, itu kan sudah jelas kalimatnya hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai.
Jadi kita mengambil bangkai, menjual beli bangkai itu tidak boleh. Ya, karena itu adalah najis. Ya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, "Lau aqadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruhal ma'u wal qarad." Ya. Seandainya saja kalian ambil kulitnya, ya, mereka berkata itu bangkai. Nabi bersabda, air dan penyamakan bisa mensucikannya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa bangkai itu najis. Ya. Jadi suatu ketika Rasul kan melewati orang-orang yang sedang menarik-narik bangkai. Lalu Nabi ngasih pandangan, kenapa kok itu kulitnya nggak diambil aja kalau bangkai? Nah, orang-orang itu berkata, ini adalah bangkai. Oh, kalau gitu air dan penyamakan bisa mensucikan si kulit bangkai tadi. Gitu loh. Ya, jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa bangkai itu tidak boleh ditransaksikan, dijual belikan. Ya, bahkan dimakan pun tidak boleh. Gitu. Karena dia termasuk najis. Nah, terkait darah juga tidak boleh. Ya, dalilnya sama, hurrimat alaikumul maitatu wad dam. Diharapkan atas kalian bangkai dan darah. Al-Maidah ayat 3 juga sama. Ya, kadang kan kita suka ada di pasar itu jual beli harus kan darah yang dibekukan, itu tidak boleh. Ya, dalilnya sangat jelas sekali. Ya, itu tidak boleh menjual belikan darah itu termasuk yang dibekukan, ya, itu adalah najis. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan. Ya, tiada aku mendapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Tidak boleh bangkai, darah yang mengalir itu tidak boleh diperjualbelikan karena termasuk barang najis. Ya. Dan larangannya juga jelas. Hurrimat alaikumul maitah waddam. Lalu air kencing, ya. Air kencing bagaimana dalil pengharamannya? Ya. Air kencing ini Rasulullah dalam sabda Rasulullah SAW, an inna hadaini la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana yamshi bainan nasi bin namimah wa mal akharu fakana la yastanzihu anil buli. Ya, jadi sungguh keduanya diazab dan keduanya tidak diazab karena dua dosa besar. Yang satu diazab karena berjalan di antara manusia dengan mengadu domba, ini masuk neraka. Dan yang lain tidak bersuci dari air kencing. Berarti larangan atau ancaman masuk neraka bagi orang yang tidak bersuci dari air kencingnya menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Ya, kalau tidak najis tentu tidak ada larangan untuk bersuci. Nah, barang najis kaidahnya tadi apa? Barang najis itu haram hukumnya diperjualbelikan. Gitu ya. Ya, kadang ada ya orang yang jual beli air kencing gitu ya. Ada saja air kencing hewan biasanya kan. Ya, walaupun kecuali ada beberapa ulama yang memakruhkan ketika air kencing itu digunakan untuk obat. Nah, jadi berobat dengan barang-barang haram itu hukumnya makruh. Ya, tidak haram juga, tapi menjadi makruh saja. Nah, tentang air kencing juga Anas bin Malik berkata, Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Farajarahu ya fajazarahu nasu fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadabahu lahu amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in fa ufriqa alaihi. Ya. Ini hadis Anas Malik terkait dengan orang Badui yang kencing sembarangan di masjid. Ya, jadi ada seorang Badui datang ke masjid, lalu ia buang air kecil di ruangan masjid. Orang-orang lalu menghalangi dan menghardiknya, tapi Nabi langsung melarang mereka. Jangan lu dihalang-halangi, jangan lu dihardik-hardik, jangan lu diteriakin, jangan lu dilarang, biarin aja dulu. Ya. Nah, ketika orang itu sudah selesai kencing, ya, Nabi memerintahkan agar diambilkan seember air dan diseramkan ke air kencing itu. Lalu dinasihati itu, ya orang yang kencing sembarangan tadi. Ya namanya juga orang Bali, orang yang nggak tahu menahu, ya maka solusinya adalah dikasih tahu. Nah, yang kita ambil adalah berarti air kencing itu najis. Kalau tidak najis, Nabi tentu tidak akan menyiramnya dengan air, memerintahkan orang untuk menyiramnya dengan air. Dan tentu Nabi tidak akan menasehati orang yang kencing tadi agar tidak kencing di masjid. Ya. Lalu barang apa lagi yang berikutnya adalah homer. Homer juga tidak boleh diperjualbelikan.
Kenapa? Karena dia termasuk yang haram. Haram karena zatnya. Hurrimat, ya, hurrimatil khamru li ainiha kata Rasulullah. Ya. Khamar itu diharamkan karena zatnya. Ya, jadi khamar itu ya diharamkan bukan karena dia memabukkan, bukan. Tapi karena zatnya saja, zatnya itu diharamkan. Baik dia bisa memabukkan atau tidak memabukkan, yang namanya khamar ya haram gitu, najis. Nah, khamar itu kan di masyarakat dikenal dengan alkohol. Padahal kan jenis alkohol banyak gitu. Ada propanol, betanol, etanol, ya kan? Sebagainya lah ya. Yang pernah belajar kimia itu mungkin ingat ya. Nah, lalu dari sekian banyak molekul atau senyawa alkohol yang diharamkan yang mana? Yang diharamkan itulah senyawa etanol. Nah, etanol lah yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan komoditi etanol tadi. Maka ya makanan atau minuman yang mengandung etanol itu bisa jatuh dalam kategori makanan minuman yang haram, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, apalagi kalau minumannya jelas banget itu homer persis, ya, maka tidak boleh juga diperjualbelikan. Ya. Ya, kenapa? Karena memang itu termasuk benda najis dan benda najis sejak di awal itu diharamkan. Ya. Digunakan untuk apapun termasuk jual beli. Ini juga berdasarkan hadis dari Anas bin Malik yang berkata suila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam min qibali rajulin indahu humrun la aitamu ya la yutamu hal yufliha fa amaruhu bi Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang memiliki homer yang belum disempurnakan, apakah ia harus mengosongkannya? Beliau lalu memerintahkan untuk menumpahkannya. Nah, gitu. Berarti kan mengandung etanol di awal zaman sekarang. Berarti molekul atau senyawa alkohol yang lain selain etanol boleh. Ya, misalkan kayak propanol. Propanol itu kan biasanya dipakai untuk spiritus ya. Kalau nggak salah ya, coba nanti diluruskan. Spiritus kan bahan dasarnya propanol. Maka boleh pakai spiritus karena dia bukan homer. Homer itu identik dengan zat etanol. Ya. Nah, di makanan itu yang biasa ada etanol, senyawa etanol yang kuat itu ada di tape. Nah, makanya sebagian ulama mengharamkan tape. Karena kehati-hatian. Walaupun sebagian orang lagi membolehkan. Alasannya adalah homer yang sudah ada di tape itu sudah berubah menjadi nabis. Ya, nabis itu apa? Ya, sejenis cuka. Ya. Apa peralihan dari homer ke cuka itu namanya nabis. Nabis itu termasuk barang yang boleh. Nah, kalau fakir hati-hati ya ambil fakir yang apa ambil yang tidak aja deh capek ya. Nah, berkaitan dengan anjing, anjing juga termasuk. Abu Hurairah menuturkan bahwa berkata Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru inai ahadikum idza walagha fihil kalbu an yagsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Ya. Sucinya bejana kalian jika dijilat anjing adalah dicuci 7 kali dan yang pertama dengan tangan. Ini dalil menunjukkan bahwa anjing itu najis. Maka tidak boleh memperjualbelikan anjing. Ya. Bahkan memelihara anjing pun juga tidak boleh. Kecuali ada pengecualian kata Rasulullah, kecuali anjing itu digunakan untuk berburu atau menjaga ternak. Ya, karena anjing itu punya kemampuan. Ya, terus orang yang mau berbuat jahat atau orang asing, ya, nah itu menjadi alarm buat si pemilik ternak tersebut. Ya, jadi anjing itu boleh saja dibeli untuk dipelihara, ya, tapi untuk betul-betul kebutuhan yang dibolehkan, yaitu apa? Yang pertama adalah menjaga hewan ternak, ya. Yang kedua untuk berburu, itu boleh. Jadi kalau tanpa ada dua tujuan ini, memelihara karena mungkin lucu, memelihara karena mau hobi, seorang muslim tidak boleh. Haram kemudian memelihara anjing, memperjualbelikan anjing. Jualnya tidak boleh, belinya pun tidak boleh, ya. Kemudian eh, terkait anjing, ya. Misalkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun, ya. Jadi tidak akan masuk malaikat ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau lukisan. Jadi malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya
atau ada lukisan makhluk hidupnya. Ya. Makanya bagi kita ya, jangan sampai ada anjing masuk di dalam. Atau ada lukisan kita mungkin, lukisan orang ya, ada di rumah kita. Itu menyebabkan malaikat tidak turun, tidak masuk ke rumah kita. Nah, malaikat masuk ke rumah kita, ngapain? Ya mendoakan. Ya, mendoakan pemilik rumah itu. Insya Allah ya, kita didoakan oleh malaikat yang tidak ada jarak antara malaikat dengan Allah Subhanahu ya. Juga hadis yang lain misalkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anta manil kalbi wa mahril bagi wa kulwanil kahin tuh. Rasulullah melarang harga anjing, mahar pezina dan hadiah dukun itu nggak boleh terima. Ya, jadi harga anjing juga tidak boleh. Artinya menunjukkan bahwa jual beli anjing itu tidak boleh, hukumnya haram. Gimana dong Ustaz pengen melihara anjing ya kan? Kalau sudah haram bagi kita sebagai seorang muslim sikapnya samina wa waqon dan insya Allah pasti ada hal terbaik dan hikmah di balik pelarangan ini. Ya, pelarangan jual beli anjing. Kalau kucing gimana ya? Kalau kucing boleh. Yang tidak boleh itu adalah anjing. Ada dalil khusus tentang anjing. Ya, tadi. Hadis lain juga mengatakan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa sinnaur. Nabi melarang dari harga anjing, ya, harga anjing. Bahkan disebutkan as-sinnaur ini adalah kucing, ya. Nanti kucingnya jenisnya lain, kucing apa gitu. Ya boleh, tidak boleh ada harga dari apa namanya barang-barang yang najis. Nah, taib itu ya, jadi zatnya harus suci. Lalu bagaimana dengan jual beli kolonyet? Oh, kolonyet di sini. Kolonyet itu kayak pengharum, gitu. Jangan pemilik salon rambut, ya, dalam parfum atau yang lainnya. Nah, ini belum diketahui hukumnya bagaimana. Kolonyet kadang-kadang digunakan sebagai minuman menggantikan khamar di sebagian daerah yang di satu dilarang minuman khamar. Nah, karena khamar adalah apa yang saja yang bisa menutup akal, sementara kolonyet termasuk zat yang bisa menutup akal, maka kolonyet termasuk bagian daripada sebutan khamar dan memiliki hukum-hukum yang sama dengan hukum-hukumnya secara persis. Ya, karena kolonyet ini memabukkan juga, ya. Ada dari lain. Kalau tadi kan pengharaman khamar, ya. Kalau khamar kan haram karena zatnya. Zatnya itu kan etanol. Di setiap minuman makanannya mengandung etanol, maka dia khamar dan dia haram. Ya. Nah, ada juga pengharaman minuman bukan karena zatnya, tapi karena akibat dari yang ditimbulkan dari minuman itu. Apa tuh? Mabok. Makanya Nabi mengatakan kullu muskirin haramun qailuhu wa kathiruhu. Setiap sesuatu yang membuat orang mabuk, maka itu haram, baik sedikitnya atau banyaknya. Nah, berarti kayak narkoba, itu maksudnya bukan khamr, tapi barang-barang yang memabukkan dan haram hukum. Nah, karena kolonyat ini bagian daripada khamr yang bisa memabukkan, maka tentu tidak boleh kita jual beli kolonyat. Gitu ya. Jual beli misik, ya, misik itu minyak kasturi, ya, dan menggunakannya karena ia suci dan termasuk gozal kijang. Rasulullah SAW menggunakannya dan menghadiahkannya kepada Najasyi. Beliau juga menerima sebagai hadiah dari Muqawqis Raja Qibti Mesir. Itu boleh. Adapun zubat adalah salah satu susu singa laut, dan singa laut itu mengeluarkan susu aromanya seperti misik, tetapi susunya berwarna putih. Biasanya digunakan oleh penduduk pantai sebagai parfum dan ia suci atau berasal di binatang laut. Ini juga hukumnya adalah boleh. Ya. Yang kedua, zat yang syarat kedua ya, kalau tadi kan zatnya harus suci. Syarat kedua adalah zatnya bisa dimanfaatkan. Jadi barang yang dijual beli itu harus barang atau komoditi yang bisa digunakan. Ya, barang seperti sapi, pakaian, HP, apa namanya, laptop itu kan barang-barang yang bisa dirasakan manfaatnya. Atau kalaupun bukan barang itu jasa, jasa mengajar, jasa berobat, jasa menggali, jasa membangun itu kan jasa-jasa yang sudah langsung terasa oleh si penyewa. Gitu. Walaupun mungkin bangunannya belum jadi, itu kan ada progres. Gitu. Nah, maka kompensasi terhadap barang dan komoditi itu juga disebut harga. Sedangkan kompensasi terhadap jasa disebut upah.
jasa dan tenaga adalah perbuatan. Hukum asal dalam perbuatan adalah terikat dengan hukum syariah. Adapun barang dan komoditas adalah benda. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Ya. Allah sudah menundukkan untuk kalian. Jadi Allah sudah memudahkan kalian untuk melakukan apa saja di langit dan di bumi. Ya, silakan dieksplor. Ya, dibuat penelitian-penelitian. Allah sudah kasih potensi untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini bisa diteliti. Ya, bisa diteliti. Bisa kita manfaatkan. Artinya semua benda ditundukkan bagi manusia agar dimanfaatkan. Ya. Nah, pemanfaatannya itu bisa dilakukan dengan dalam bentuk minum, makan, memakai, bermain, dan seterusnya ya. Nah, berarti bagaimana mungkin kalau jual beli barang, barangnya tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Kan tujuan kita jual beli kan ingin mendapatkan manfaat dari barang yang kita beli. Kalau barang yang kita beli kemudian tidak ada manfaatnya sama sekali, maka ya tidak boleh dilakukan jual beli. Baik, ya jadi itu kemudian dari lainnya, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitati fa innaha yutla biha suhun. Yudhanu bihal khulud wa yastasbihu bihan nasu fa qala la huwa har. Ya. Jadi Allah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Ya, karena lemak bangkai itu bisa membuat lemak bangkai itu bisa memperpanjang usia perahu, melicinkan kulit dan orang yang menggunakannya untuk penerangan. Nah, Nabi kemudian mengatakan tidak, itu adalah haram. Ya, jadi lemak bangkai itu tetap tidak boleh najis, walaupun lemak bangkai itu bisa digunakan untuk apa saja. Tapi tetap itu haram. Maka tidak boleh kita bertransaksi dengan barang-barang yang baik. Cukup insya Allah ya. Nanti berikutnya adalah syarat-syarat maqsud alaih yang lain, yaitu adalah barang yang dijual belikan harus dimiliki ya, kepemilikan pihak yang berakad atas barang. Tidak boleh kita menjual barang yang belum dimiliki oleh si penjual. Ini terjadi di beberapa transaksi jual beli rumah atau mobil yang akadnya syar'i, ya itu masih menggunakan konsep murabahah, ya di mana murabahah itu bisa mendapatkan berapa persen daripada jual beli itu. Kalau alam biswab, silakan bagi teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, tertonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas pemaparan materinya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ketik di kolom chat atau open mic karena sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan. Ya, silakan Bu Ani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ani? Alhamdulillah sehat, sehat juga ya. Ya, ini mau menanyakan, Tat. Ya, semakin mengikuti kajian gitu ya, semakin banyak belajar gitu ya, tentang terutama untuk ilmu-ilmu muamalah syariah ini ya, mengatur semua secara detail gitu ya. Contoh mungkin tadi yang buat saya itu eh, takjub juga gitu dan baru juga dapat info itu gitu ya. Yang terkait tadi Ustadz sampaikan kalau seandainya dalam berjual beli gitu ya, kemudian ada yang ternyata lupa gitu ya harga yang sudah disepakati berapa gitu kan, ternyata justru yang jadi patokannya itu ini ya Ustadz ya, yang yang diingat oleh si pembeli gitu, bukan dari penjual gitu. Nah, itu sedetil itu gitu. Syariah itu menuangkan semua aturan muamalah itu gitu. Nah, pertanyaan saya nih ya Tat ya. Ya Ahwan, saya sendiri kan ini ilmu syariahnya juga mungkin kalau dibilang ya baru-baru aja lah gitu, mulai mendalami gitu ya, belajar dan terus berusaha untuk mencari tahu gitu. Ini apabila gini Tat, dalam kita bermuamalah ini gitu ya,
baru tahu gitu ilmu syariahnya gitu. Nah ini hukumnya bagaimana nih Tat? Gitu. Jadi apa-apa yang lampau pun juga dengan kita melihat nggak cuma kita sendiri gitu ya, kita melihat masyarakat pada umumnya juga mereka melakukan hal itu eh, sebagai sesuatu yang umum gitu, tapi ternyata itu nggak tepat gitu, tidak sesuai dengan syariah gitu. Nah, mungkin mohon pencerahannya aja Ustaz terkait dengan ini gitu. Syukron. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi Tadi ada dua kondisi ya, jadi terkait dengan jual beli, kemudian tidak ada kesepakatan harga atau perselisihan harga, atau mungkin keduanya lupa atau bagaimana. Tadi apa kita coba ulangi, ada dua kondisi. Kalau barangnya itu ada, barangnya itu utuh, maka siapa yang berhak menetapkan harga? Itu si penjual, ya. Kalau barangnya ada, gitu. Nah, si pembeli bagaimana? Ya si pembeli terserah. Kalau mau beli dengan harga yang ditetapkan oleh si penjual, tentu si penjualnya harus dengan sumpah, ya. Harus dengan sumpah apa yang dia sampaikan itu bukan sembarangan gitu ya. wabarakatuh. Nah, si pembeli bisa milih, bisa sepakat dengan harga si penjual atau dibatalkan sama sekali. Nah, jadi sama-sama untung, si penjual untung barang tetap ada. Si pembeli juga uangnya kembali. Nah, ini juga penyelesaian. Tapi ya, kondisi yang kedua tadi, ketika barang itu tidak ada atau rusak atau musnah, ya kan ada barang-barang yang cepat habis, misalkan bisa makanan atau yang lain gitu ya. Nah, untuk barang yang sudah rusak, maka siapa yang memutuskan harga yang harga yang harus ditetapkan? Maka si pembeli. Oke. Pembelilah, bukan si penjual. Ini sebenarnya menyelamatkan si pembeli. Karena kalau si penjual, ya dia bisa main matok harga tinggi banget. Nanti bisa dorot ke si pembeli. Ya, nah karena si pembeli ini mungkin sudah menikmati barang itu, ya sudah dia harus menunjukkan bukti ya bahwa dia itu dengan harga sekian. Jadi si penuntutlah yang berhak mengajukan bukti apa namanya si pembelilah yang harganya dikembalikan kepada si pembeli. Jadi insya Allah si penjual juga tidak rugi ya, si pembeli juga dia sudah yang menggunakan atau mungkin menikmati barang yang sudah dibeli tadi. Nah ini dua kondisi. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita melakukan amal fikih muamalah itu tidak tahu ilmunya? Itu memang salah satu ya, yang diwanti-wanti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah mengatakan tafaqahu ya qabla an tasudu ya. Belajarlah atau menjadi fakihlah kalian dalam perkara agama sebelum kalian menjadi pemimpin ya. Ya, pemimpin kan banyak ya, pemimpin keluarga ya, itu juga perlu ada ilmu-ilmu fikihnya harus kita kuasai itu pemimpin perusahaan ya dan sebagainya. Eh, nah oleh karena itu mencari ilmu itu menjadi wajib. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur, sudah melakukan aktivitas muamalah dan ternyata misalkan keliru, ya. Nah tentu selama kita ingin tetap mencari tahu, selama kita ada semangat belajar, ya maka dengan semangat belajar itulah Allah akan mengampuni kita. Gitu ya, karena kita punya semangat belajar untuk mencari tahu ya. Tapi kalau dia tidak ada semangat belajar, orang cuek, aja dah gitu kan, tentu ini tetap berusaha ya, dia tetap berusaha ya. Kenapa? Karena dia tidak mau mencari tahu ya, walaupun dia sebenarnya tidak tahu tapi nggak mau mencari tahu, maka tetap berdosa ya. Tapi kalau dia misalkan ada upaya untuk mencari tahu, ternyata itu pernah dia lakukan dan dia belum tahu, maka kembali kepada rizqu fil qalam salasin ya. Catatan amal itu diangkat karena tiga perkara ya. Yang pertama anak kecil sampai dia balik, yang kedua orang gila sampai dia sadar, yang ketiga orang tidur sampai dia bangun ya. Nah, maka ketidaktahuan ini itu diibaratkan seperti orang yang hilang kesadaran kemudian dia ingat. Nah, hilang kesadaran itu karena dia tidak tahu ya, terkait dengan perkara-perkara yang salah tadi. Jadi mudah-mudahan dengan upaya kita untuk mencari tahu itulah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya yang kita lakukan tanpa ilmu, tanpa kita ketahui mana yang
benar, mana yang salah. Tapi kita harus terlanjur melakukan aktivitas tersebut. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan selalu memberikan hidayah, ya, hidayah kepada semua, kita semua. Memang hidayah itu, nah, berbicara tentang hidayah, saya coba flashback kembali ya, kajian kita yang dulu banget, ya, terkait dengan masalah konsep hidayah. Ya, jadi konsep hidayah itu bukan berarti ketika kita berbicara hidayah itu datangnya dari Allah, lalu kita orangnya pasif gitu ya, tidak aktif, ya, karena hidayah itu sudah Allah berikan, ya, banyak. Ya, makanya para ulama itu membagi hidayah dengan beberapa pembagian. Pertama ada yang namanya hidayatul khalqiyah, di hidayah penciptaan, di mana Allah menciptakan manusia dengan gorizah tadayun. Ya, jadi gorizah tadayun itu fitrah manusia yang ingin mendapatkan kebenaran atau menemukan pencipta. Ya, jadi kecenderungan beragama itu ada pada diri manusia. Itu namanya gorizatul tadayun. Ini diciptakan oleh Allah pada setiap manusia. Gitu. Ini fitrah manusia. Nah, jadi kalau ada yang bilang fitrah manusia itu adalah dalam kebenaran, ini maksudnya. Fitrah manusia itu selalu dalam Islam, gitu. Selalu ingin dekat dengan agama. Nah, selain fitrah, selain gorizah tadayun ini, manusia juga punya akal. Nah, tentu gorizah tadayun tanpa dibimbing akal, dia akan salah. Salah apa? Salah nyembah, bisa jadi kan gitu. Salah praktek ibadah. Perlu adanya akal. Akal lah yang nanti menentukan jalan mana yang benar, mana yang salah. Gitu kan? Sehingga dia menuntun si gorizah ini dipenuhi dengan cara yang benar. Siapa menuntun itu adalah akal. Ini adalah namanya hidayatul khalqiyah. Allah sudah menciptakan potensi pada setiap manusia dengan hidayah khalqiyah ini. Nah, yang kedua adalah hidayatul irsyadiyah, hidayah yang berupa petunjuk. Ya, akal walaupun dia memantau, mengendalikan goriza, tentu akal yang seperti apa? Akal atau pemikiran yang dipenuhi dengan pemikiran yang benar, dengan ilmu yang benar. Ya, maka muncullah wahyu yang diberikan Allah kepada para nabi. Ini namanya hidayah irsyadiyah. Ya, wahyu, petunjuk yang Allah berikan kepada nabi sehingga nabi itu menuntut umatnya mengikuti cara pengendalian goriza dengan akal yang benar. Nah, gitu ya, dengan akal yang benar. Dengan fikrah salimah, fikrah pemikiran yang benar, yang selamat gitu. Makanya ada nabi ya yang memberikan hidayah irsyadiyah itu kepada setiap manusia. Dan memang yang menetapkan dipilih atau tidak dipilihnya hidayahnya adalah manusia itu sendiri. Ketika para nabi menyampaikan dakwahnya, ada yang menolak, ada yang menerima. Itu di tangannya orang-orang itu sendiri. Yang jelas Allah sudah berikan hidayah berupa akal, berupa dorongan keagamaan, dan juga petunjuk wahyu yang diberikan kepada para nabi. Nah, manusia itu punya potensi menerima atau tidak menerima. Gitu. Nah, ketika manusia itu menerima hidayah, ya, mencari hidayah, menerima hidayah, maka Allah akan kasih bantuan, itu namanya taufik. Nah, makanya muncullah hidayah atau taufik. Jadi taufik itu pertolongan Allah kepada orang yang ingin menjemput hidayah. Gitu. Ya, dengan misalkan dimudahkan bertemu dengan orang soleh, ya, membaca buku atau Al-Quran, dapat petunjuk di situ, misalkan. Ini kan bisa berbagai macam taufik Allah. Ya, ini namanya taufik. Taufik inilah yang akan memudahkan orang untuk menjemput hidayah tadi. Ya, ini hidayah itu taufik. Nah, tetapi ada lagi satu lagi, ketika orang itu ya, diberikan hidayah akal sudah, hidayah gorizan juga sudah, hidayah irsyadiyah juga sudah. Ternyata akalnya malah tidak menerima hidayah, dia malah menerima kesesatan. Awalnya Allah akan mencoba menahan dia dari kesesatan, dari maksiat itu. Allah tahan-tahan dia untuk tidak melakukan kemaksiatan. Tetapi dia tetap kekeh dengan kesesatan itu. Karena dia sudah kekeh dan terus-terusan dia mengabaikan pertolongan Allah, mengabaikan larangan Allah, mengabaikan Allah menahan dia untuk melakukan itu, ya sudah Allah hukumlah dia. Dengan cara apa dihukumnya? Dengan cara dia ditambah kesenangan dia
untuk melakukan kemaksiatan. Itu hukuman dari Allah karena gara-gara dia tahu tidak mau menerima dari Allah. Nah, jadi ini semua tergantung kepada kita. Gitu. Nah, inilah ya, makanya mudah-mudahan kita dengan kajian seperti ini atau kajian di tempat lain, silakan ya. Dari Irsyadiyah itu banyak bertebaran di mana-mana. Nah, tinggal kita bagaimana menerima dan mengamalkan apa yang sudah didapat. Allah alam bisawab. Maaf Ustadz, berarti kalau gitu kita mengikutin kajian-kajian gitu ya Ustadz, selain kita memang mendapatkan manfaat ilmu gitu, di situ juga sebagai ada juga untuk penggugur dosa gitu ya Ustadz. Iya, betul. Menggugurkan dosa, kita menghilangkan dosa insya Allah. Terutama juga menghilangkan kebodohan. Kan tujuan menuntut ilmu itu izalatul jahli kalau kata para ulama. Menghilangkan kebodohan. Nah, Allah Ustaz. Syukran Ustadz. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas jawaban pertanyaan yang diberikan. Mungkin satu orang lagi yang bertanya, silakan. Nah, maaf soal. Ya, Sudah ada lagi kayaknya. ya baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin izin mengingatkannya untuk teman-teman semua, insya Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita buka kembali ya untuk donasi teman-teman kita di Palestina, dan Alhamdulillah Afrika Utara kemarin sudah menggelar seperti apa namanya, seperti penghakiman gitu ya pada Israel atas genosida gitu ya. Mari kita doakan supaya upayanya ini bisa diikuti juga oleh negara-negara Muslim yang lainnya. Gitu ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Barakallahu fikum atas Nah, paparan materi pada siang hari ini. Mari kita tutup kajian pekanan pada kesempatan kali ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan baca doa kafaratul majelis. Wa naqallahu ma'alika. Subhanakallahumma wa Asyhadu bihamdika an la ilaha asyhadu illa an anta la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik.